Cerita akan membangkitkan imajinasi dan menimbulkan kreativitas dalam pikiran audiens Anda. Oleh karena itu, cerita merupakan salah satu cara atau teknik pembukaan presentasi yang menarik. Halo, ketemu dengan saya Om Yoyanto dan pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang jenis kedua dalam cerita, yaitu historical. Dalam historical, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, Anda bisa gunakan pengalaman orang lain, dalam hal ini sahabat, teman, atau orang yang Anda kenal. Yang kedua adalah Anda bisa gunakan pengalaman seorang tokoh, dan dalam video yang pertama, saya akan gunakan pengalaman dari sahabat saya. Perhatikan cara menyusun, menyampaikan cerita tersebut. David adalah teman baik saya sejak SMP, SMA, juga kuliah. Januari sebelum pandemi ini melanda dunia, saya janjian dengan sahabat baik saya tadi bertemu di suatu kafe di Bilangan Sudirman di Jakarta. Janjiannya jam 11.00, saya datangnya 30 menit lebih awal, menunggu sahabat saya untuk datang bertemu. 15-20 tahun kita gak pernah ketemu, dan itu sungguh membuat saya sangat tidak sabar lagi untuk saling bersapa dengan sahabat saya ini. Dari kejauhan saya melihat ada sesosok wajah yang saya kenal, yang saya tahu, dan saya bisa yakin bahwa itu adalah sahabat baik saya, si David tadi. Perlahan-lahan dia mulai mendekat, dan kalimat pertama yang muncul dari mulut saya katakan, "Fit, lu luar biasa, kamu sudah sukses sekarang." Dia tersenyum, duduk di hadapan saya, dan betul sekali saya melihat beberapa brand terkenal yang digunakan sebagai aksesoris dia. Dan dalam postingan di Facebook maupun di Instagram, saya bisa meyakini bahwa sahabat saya ini sudah sukses dalam pekerjaannya. Lalu dia pun menyampaikan, dia katakan, "Ki, lu juga sudah sukses." Pertanyaan kedua yang muncul dari mulut saya adalah, "Fit, apa sih rahasia sehingga kamu bisa sukses?" Dan dia juga mungkin tahu seluruh sahabat-sahabat kami tidak begitu percaya bahwa David ini bisa berhasil dan bisa sukses. Dia tersenyum. Sebelum menjawab pertanyaan itu, dia katakan, "Ki, kamu tahu bahwa saat kuliah dulu saya bukanlah mahasiswa yang pintar. Dengan IPK 2,6 membuat saya susah mencari pekerjaan," cerita David. "Satu-satunya pekerjaan yang menerima saya adalah sebagai seorang salesman. Tapi kamu juga tahu bahwa saya adalah orang yang pintar dalam komunikasi. Ketika saya menjadi seorang salesman 3, 4, 5, 6 bulan, saya selalu mencapai target dan akhirnya saya diangkat menjadi karyawan tetap. 3 tahun kemudian, karena target yang terus diberikan dan terus saya capai, saya akhirnya dipromosikan menjadi supervisor. Dan 5 tahun setelah bekerja, saya menjadi manajer, dan hari ini," kata David, "saya menjadi seorang general manager di perusahaan itu." Kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking yang membuat hidup saya berubah, cerita si David tadi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda sepakat dengan sahabat saya. Salah satu soft skill yang harus Anda butuhkan dan Anda perlukan untuk sukses dalam pekerjaan adalah kemampuan public speaking atau kemampuan komunikasi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sebuah topik yang menarik sekali, yaitu public speaking mastery. Selamat pagi, nama saya Om Yoyanto, dan hari ini kita bahas tentang public speaking mastery. Sepanjang 1 jam ke depan, ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan untuk Anda. Berani, yang kedua adalah berurutan, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Itulah contoh ketika teman-teman Bapak Ibu ingin membuka sebuah presentasi Anda menggunakan teknik cerita. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu cerita dari pengalaman sahabat Anda. Di video berikutnya saya akan contohkan bagaimana caranya Anda bercerita menggunakan jenis yang berikutnya, yakni cerita dari pengalaman seorang tokoh atau historical namun menggunakan pengalaman seorang tokoh. Sampai ketemu.